malam, Kak Ya, malam. Servas. Perkenalkan saya Nisa Rasida, tapi biasa dipanggil Ica atau Ara, terserah Kak Servas. Dari Ya. jurusan Bisnis Perjalanan Wisata di Mm-mm. Universitas Gadjah Mada tahun 2021. Nah, Ya, Kak. malam ini saya mau wawancara Kak Servas tentang pemanduan dalam hal untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah praktik pemanduan satu. Nah, sebelumnya saya minta izin untuk record ya Kak. Bisa, Kak, aman, aman, aman. Oke, lanjut ke pertanyaan pertama. Sejak Ya, Kak. kapan Kak Servas menjadi profesional guide di Flores dan bergabung dengan HPI? Mencari seorang tour guide itu dari 2016. Hmm. Dari 2016 kemudian mencari seorang profesional tour guide karena diakui dan sudah punya legalitas. Gabung dalam HPI itu tahun 2019. Itu Januari 2019. Berarti Iya. baru bisa dibilang baru gitu ya, Kak. Ya, dari tahun 2016 sih. Tapi yang HP-nya baru gitu. Baru, yang di HP-nya baru. Lanjut ke pertanyaan dua dulu ya Kak. Ya. Bahasa asing apa yang menjadi spesialisasi Kak Servas? Terus alasannya memilih bahasa asing tersebut? Bahasa asing yang menjadi spesialisasi saya itu bahasa Inggris. Kenapa saya memilih bahasa Inggris? Yang pertama itu, kita tahu bahwa bahasa Inggris ini merupakan bahasa internasional. Meskipun ada beberapa negara yang tidak mengakui itu. Tetapi yang jelas memang dia yang menjadi bahasa internasionalnya. Dan kemudian kenapa saya memilih bahasa Inggris? Karena, itu poin dua ya, karena ada beberapa klien yang memang sangat saya sukai pada saat handle mereka seperti dari Australia, Amerika, dan Inggris. Ini merupakan klien yang menurut saya memberikan dampak positif, lebih khusus pada pekerjaan saya menjadi seorang tour guide. Kenapa? Karena ketika handle mereka itu terlalu banyak pengalaman dan cerita-cerita yang bagus menurut saya. Iya, Itu iya. sih. Berarti udah ini ya, udah pernah memandu orang luar gitu. Dari 2016 sampai 2019, almost mungkin 90% kita menghandle orang luar. Nah, Hampir 90%. pertanyaannya nih, tamu dari negara mana yang menurut Kak Servas itu perlu pendekatan khusus gitu dalam pemanduan, jadi nggak yang langsung nggak ngomong gitu. Yang perlu pendekatan khusus menurut saya itu tamu dari Italia, Spanyol, sama Prancis. Ini yang perlu pendekatan khusus. Kenapa? Karena mereka orangnya sensitif sekali. Lebih khusus masalah kebersihan. Kebersihan kapal, destinasi wisata, kemudian tentang masyarakat lokal. Itu makanya kita harus perlu pendekatan khusus dengan mereka. Seperti penjelasan tentang bagaimana kehidupan orang lokal, kemudian cara mereka menjaga lingkungan. Pokoknya seperti itulah, Kak. Saya juga pernah dengar sih, tamu dari Prancis itu dia sebelum ke destinasi memang suka cari-cari gitu. Jadi kalau kita sebagai tour guide tuh harus menyajikan data yang tidak ada di internet gitu. Itu yang bikin susah kalau menurut saya. Benar sekali. Oke. Ya, kita harus perlu belajar lagi lah sebelum handle mereka. Tentang mereka, kemudian pembawaan diri mereka, pokoknya kita harus belajar semua. Lanjut ke pertanyaan keempat ya Kak. Berdasarkan pengalaman Kak Servas, apa yang paling penting untuk dikonfirmasi saat pertama kali Kak Servas itu dihubungi sama biro perjalanan yang mau menggunakan jasa Kak Servas? Yang paling pertama dikonfirmasi adalah pertama kali ya biro perjalanan menghubungi kita. Yang pertama kali kita harus konfirmasi itu adalah waktu penjemputan, kemudian yang kedua ketersediaan alat keselamatan pada saat trip, dan yang ketiga program perjalanan. Itu sih. Oke, baik. Kalau yang pertanyaan selanjutnya, hal-hal yang hal-hal tidak terduga apa yang biasa pemandu temukan saat penjemputan tamu di lokasi penjemputan? Ini lucu sih kalau menurut pengalaman saya. Relax ya, nggak apa-apa nih kan? Iya, Santai santai, kan? santai. Hal tidak terduga yang paling
sering kita temukan pada saat penjemputan itu, yang pertama itu salah klien, keterlambatan, kemudian delay pesawat. Itu sih yang sering kita ketemukan di lapangan. Kalau salah klien itu karena apa gitu Kak? Salah klien itu kayak ada mirip-mirip di fotonya, tiba-tiba kita padahal bukan dia. Kelas itu kita pegang paging board itu, yang pada saat benar kan, karena ada papan pengenal tuh paging board. Kita angkat dan dia senyum. Kemudian kan kita kan respons gitu kayak gimana ya? Iya, merasa oh iya ini bener nih ya gitu. Oh iya, nih bener nih. Tapi yang sadar duluan siapa? Oh ini salah nih. Itu justru wisatawannya atau Kaservasnya? Saya yang sadar duluan karena saat itu bilang bukan saya. Jika say hi, jadi dia jawabnya hai. Lucu-lucu. Nah, nomor 6 nih. Apa yang harus diantisipasi oleh pemandu saat memandu wisatawan di destinasi? Yang perlu diantisipasi itu sebelum, lebih khusus pada saat sebelum kita ke lapangan ya, seperti kita di kapal atau di mobil, kita harus briefing secara detail soal topografi, kemudian kesiapan fisik dan mental dari si tamu ini, dan yang paling penting juga yang tidak kalah penting itu kita tanyakan apakah dia ini punya bawaan penyakit seperti jantung, hepatitis. Itu yang perlu ada pengawasan ketat dari kita. Dan yang paling penting juga kalau si tamunya punya bawaan sakit yang kayak gitu, mending dia di kapal atau di mobil saja atau di restoran. Kira-kira seperti itu. Dan yang lainnya juga yang perlu kita tambahkan itu seperti dari kita alat-alat P3K biar nanti di lapangan tidak sibuk cari ketika ada tamu yang kecelakaan. Kira-kira seperti itu. Lalu nih nomor 7, bagaimana strategi andalan Kaservas untuk membangun kedekatan emosional gitu sama wisatawan, kayak biar makin akrab gitu. Jadi pakai kuis kah atau hadiah kah gimana gitu? Ya, brand dari kita orang timur lah, senyum dan humor. Iya. Kalau senyum orang timur itu aduh langsung pingsan kakak. Humor sih ya, itu biar ada pendekatan emosional sama tamu itu biar lebih dekat, biar lebih akrab. Yang kita jual adalah senyum, dan ciri khas dari orang timur itu lucunya itu sih. Kita harus bawa stand up komedi dan pura-pura jadi orang gila lah biar mereka ketawa. Terkadang kata yang kita buat itu membuat mereka senang dan ketawa, itu menjadi sesuatu yang luar biasa menurut saya. Tapi emang orang timur itu terkenal sama senyumnya sih, manis-manis. Terkenal senyumnya sih. Iya. Lalu nih sebenarnya ya lanjut aja. Lanjut. Enggak lanjut ya, itu kalau orang timur sudah senyum itu aduh bisa satu kabupaten mati lampu itu. Waduh. Kalau kayak gitu bintang-bintang tuh udah udah nggak kepake sinarnya gitu. Udah pakai bulan udah kepake itu. Cukup senyum saja yang kepake. Iya. Parah emang timur nih. Oke, pertanyaan terakhir sebenarnya bagaimana Kaservas mengetahui wisatawan yang Kaservas bawa itu cukup senang atau puas dengan pelayanan Kaservas gitu? Yang pertama yang membuat kita sadar bahwa mereka ini senang dengan pelayanan kita, yang pertama itu respect mereka ke kita. Kemudian bahasa tubuh mereka yang mereka berikan ke kita, dan yang terakhir itu mereka punya komentar di TripAdvisor kita. Kira-kira seperti itu sih. Pokoknya itu tadi, respect dan bahasa tubuh yang mereka gunakan pada saat berbicara dengan kita, dan kemudian ada saran mereka di TripAdvisor kita. Kira-kira seperti itu. Dan yang paling pentingnya juga ada lebih lah kayak tip-tipan dari mereka itu, menunjukkan bahwa mereka ini benar-benar puas dengan kita. Ya terkadang kan si tamu ini juga kan ketika merasa tidak senang dengan kita dan dia menunjukkan sifat yang tidak baik lah dengan kita, seperti tidak respect, kemudian dia punya gerakan tubuh seperti yang body language yang saya bilang tadi itu menunjukkan sifat yang tidak bagus lah ke kita. Dan pada saat kita meminta review dari mereka tidak hiraukan itu. Kira-kira seperti itulah. Berarti apa ya, sebenarnya dari
dari gestur wisatawan juga udah kelihatan ya sebenarnya. Ya udah kelihatan sih, dari gerak-gerik mereka udah kelihatan sih, udah kebaca sih, apalagi kan kita yang sudah lama di situ kan sudah tahu semua. Kayak penting juga sih belajar psikologi nih, Iya, biar betul. tahu Iya, benar-benar. Terus orang itu seperti apa. apa ya, aku mau nanya di luar pertanyaan sih sebenarnya. Boleh bang. Boleh ya? By the way, semester terakhir kah ini? Enggak, aku baru semester 2. Oh baru semester 2. Iya, betul. Aku mau nanya apa ya tadi? Apa ya? Gini sih. Lupa lagi. Nanti aku kepikiran. Eh, pernah apa ya? Pernah kayak tak kenal sama tamu gitu dan masih kontekan sampai sekarang gitu. Saking misalnya saking akrabnya gitu waktu pas tour gitu atau ngetrip. Banyak sekali sih yang kayak gitu, banyak sekali, bahkan sampai mereka kayak terlalu akrab gitu, ngajakin teman-teman mereka, teman kantor, sahabat, kenalan, keluarga yang datang trip bareng sama mereka hanya untuk mau ketemu dengan kita lagi. Oh iya. Prank sih yang kayak gitu. Dan bahkan yang kakak nona yang itu yang sudah disuka dengan kita karena brand kita senyum itu dan lucu-lucuan, waduh dibungkus lagi itu. Iya. Tapi seru sih memang. Aku juga masih kenalan, masih kontekan sama tour guide yang waktu aku ke Labuan Bajo gitu. Udah pernah ke Labuan Bajo? Iya pernah, kayaknya aku ketemu Mas Reza waktu itu. Oh gitu, bulan berapa aja? Kenapa? Bulan berapa? 18 Maret, 1 bulan lalu. Iya. Dengan kapal apa tripnya? Maimun. Oh Maimun, berarti bukan saya yang guide-nya. Iya bukan. 18 Maret, itu 18 Maret, oh saya ada ini kemarin sedikit sakit ke rumah sakit. Iya. Sama Pak Latif waktu itu namanya. Siapa guide-nya? Pak Latif, Abdul Latif namanya. Guide-nya? Iya, orang Komodo ya, orang Komodo. Oh, berarti udah pernah ke Labuan Bajo ini? Iya. Deh. Gimana tugasnya? Amankah kuliah? Aman. Ya sebenarnya apa ya, di Labuan Bajo waktu itu belum lagi sial aja waktu itu nggak ada sinyal. Di Padar biasanya ada sinyal kan ya? Ada sih sinyal di Padar itu, cuman malam agak keganggu sih koneksi. Iya itu. Pagi kayak jam-jam 7-an itu sudah ada dia. Kembali normal. Iya betul. Ya aku mau bikin penutup dulu, tapi setelah ini nggak apa-apa sih kalau mau ngobrol-ngobrol lagi, cuman buat penutup videonya aja. Boleh Bang. Oke, kalau begitu tadi sebenarnya pertanyaan terakhir yang bagaimana feedback dari wisatawan. Dari saya sebenarnya sangat-sangat berterima kasih sama Kak Servas juga udah mau bersedia lah untuk diwawancara gitu ya. Makanya terima kasih dan selamat malam. Oke, aku